Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya RC Vios Limo dengan otomotif yang mempersatukan kita. Hari ini saya akan nge-review satu unit lagi warna merah. Merahnya merah marun, lebih ke marun ya. Tapi kalau familiarnya ini namanya merah mika. Nah, sekarang mobil ini sudah kita mobil ini sekarang kita akan kupas tuntas apa aja restorasinya dan part-part apa aja yang sudah kita modifikasi. Pokoknya ikutin terus channel RC Vios Limo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, kita langsung aja nge-review dari depan. Apa aja sih yang sudah kita modifikasi? Yuk. Nah, kalau untuk bagian tampak depannya, modifikasinya itu bagian tampak body kitnya itu kita kasih yang Yaris Hackers ya. Yaris Hackers ini kita kombinasiin dengan warna hitam di bagian fog lampnya. Jadi bagian fog lamp kita kasih hitam, bagian bumper depannya juga kita kasih hitam. Kombinasinya itu agar terlihatnya cocok, pas banget dengan warna merah. Nah, untuk bagian fog lampnya di sini kita kasih fog lamp Fuji dengan lingkarannya berwarna biru. Dan tentunya ya, kalau untuk body kit yang Yaris Hackers ini pasti ada DRL bagian tampak depannya yang 4 titik, kiri kanan ada 2. Nah, seperti itu. Dan kalau untuk bagian depannya ini, biasanya kan saya untuk plat nomor saya kasih yang model Mika ya, easy. Sekarang saya kasih yang model racing, tapi nuansanya ada sedikit merah. Cakep. Dan untuk bagian depan ini towing hooknya juga sudah kita pasang nih teman-teman. Ini towing hooknya ini bukan variasi ya, tapi berfungsi ya. Kuat banget dari baja ini. Tapi kita berharap mobil ini nggak diderek ya, karena ini aksesoris, tapi aksesorisnya bukan sekedar tempel, tapi sudah bisa berfungsi pada fungsinya ya. Dan untuk ke bagian headlampnya di sini sudah kita custom dengan dalamnya ini kita pakai model yang BMW ya. Tengahnya kita kasih biru, ringnya kita kasih merah. Dan untuk bagian depan ini kita kasih DRL running. Dan kalau memang dia nggak menggunakan sen, dia posisinya berwarna putih. Tapi kalau mau kita kasih sen atau nyalain hazard ya, tak mungkin dulu ya. Nah, dia akan running ya teman-teman ya. Nah, ini HID ya, masih belum LED. Tapi kalau misalkan teman-teman yang kualitasnya mau di atas HID, pakainya yang LED ataupun yang bilet di boot punya. Itu terangnya terang banget. Nah, untuk ke bagian grillnya di sini saya kasih warna hitam, tangkilnya juga hitam. Kenapa saya nggak kasih warna-warna terang seperti chrome? Karena nuansa konsepnya mobil ini mau ketemunya hitam dan merah. Jadi jadinya gini, sporty banget dapatnya ya. Dan tampak depannya ini teman-teman bisa lihat udah keren banget. Fog lamp udah kita kasih Fuji, DRL udah, headlamp stop lampnya udah kita custom ya. Nah, kayak gitu. Kalau untuk bagian kaca film di sini kita kasih yang aman-aman aja 40% tampak depannya. Tampak sampingnya kita kasih yang 60% gitu. Dan untuk klaksonnya di sini sudah kita kasih yang klakson keong. Coba kita tes. Nah, suaranya khas banget, kita pakainya yang Hella ya. Dan suaranya udah seperti BMW, kayak gitu teman-teman ya. Dan untuk bagian tampak depannya sudah kita review, sekarang kita ke bagian samping. Yuk. Nah, sekarang kita ke bagian samping, di sini mau saya komentari di bagian velg. Velgnya ini aftermarket ya, velg baru, bannya baru. Bannya kita pakai Hankook, karena kalau Hankook yang sudah-sudah yang saya pakai itu lebih empuk dan bising ke dalam itu nggak terlalu bising ya, keren banget. Dan ini velgnya celong ya, depannya 7,5, belakangnya 8,5, jadi beda ukuran, keluar dari garis kemiskinan. Tapi konsep velg celong ini memang kalau di mobil Vios ini masih masuk lah. Ini ringnya ring 16, kalau kita mau pakai yang ring 17 masih masuk juga sih, tapi paling ukuran bannya yang kita lebarnya kita kurangin kayak gitu. Dan untuk bagian spion di sini sudah kita pakai yang elektrik ya, sudah bisa ngelipat dan ada sennya. Dan kacanya juga mirror ini sudah bisa diatur-atur di bagian dalam, mau bawah, atas, kiri, kanan, semua bisa diatur. Sudah seperti mobil bukan taksi lagi, tapi mobil pangeran. Nah, mobil pangeran ini pangeran yang ke-31, nanti akan saya kasih judul di YouTube saya. Oke, kalau untuk ke bagian samping kaca film yang saya bilang tadi 60%, talang air juga kita kasih yang full. Handle ini kita kasih chrome.
Biasanya kan kalau chrome itu depan saya chrome, belakang chrome, handle-nya chrome. Tapi ini handle-nya aja yang kita kasih chrome ya. Body kit samping kita kasih yang drive 68. Karena posisi drive 68 itu dia dari depan ke samping sampai ke belakang dia persisi panjangnya rata ya. Kalau kita kasih yang selain drive 68 itu agak seperti ngonde lah. Jadi agak sedikit pipih, kurang pas menurut saya. Dan untuk ke bagian belakang di sini knalpot pelek belakang. Terus kalau untuk baut sudah kita kasih baut baru L. Peleknya ini model akar dan ada sedikit variasi warna emas di bagian peleknya. Dan atapnya ini saya kasih wrapping yang warna hitam. Jadi dari bagian dari belakang sini sampai dengan lisplang samping, tengah sampai ke depan. Jadi membedakan mobil ini warnanya nggak polos-polos banget, tapi kita kasih kombinasi warna hitam tuh jadi racing banget seperti mobil-mobil GT ya. Nah sekarang kita ke bagian belakang seperti apa perubahannya, ikutin terus. Nah ke bagian belakang di sini body kitnya udah kita pakai yang drive 68 dan kita kasih knalpotnya double muffler HKS dan semuanya aktif kiri dan kanan. Yang kirinya bukan dummy tapi aktif. Dan untuk bagian kombinasi warnanya di sini ada merah dan garis putus-putus berwarna hitam. Nggak lupa juga DRL belakangnya ini kita kasih running juga nyalanya. Jadi dari sini ke sini dia kalau ngesen ikut running juga. Dan ngikut juga kalau ngerem dia pasti manteng merah. Ada sedikit di sini ada kombinasi hitam. Ini kita pakai stiker juga, stiker wrapping. Spoiler belakang kita pakai yang TRD. Jadi di sini sudah ada lampunya ya. Mantep. Kalau ke bagian stop lamp di sini juga sudah kita custom, modelnya panah. Dan ada running bagian atasnya, keren banget. Dan ada sedikit smoke ya di bagian samping lampunya. Sensor parkir juga sudah kita pasang. Antena CDPU kita juga pasang ya. Jadi mobil ini dilihat dari sudut manapun, mau depan, mau belakang, mau samping, enak dipandang. Untuk harganya nanti akan saya taruh di bagian deskripsi ya. Apa-apa aja upgrade-nya akan saya taruh juga di bagian deskripsi. Pokoknya teman-teman stay tune terus di channel RC Vios Limo, jangan di skip nontonnya jadi nggak gagal paham. Kalau untuk keterangan semuanya ada di bagian deskripsi, nomor telepon saya, upgrade-nya apa aja, dan harganya berapa saya taruh di bagian deskripsi. Oke teman-teman, sekarang kita ke bagian dalam nih. Saya sudah penasaran banget, pasti teman-teman juga penasaran dalamnya seperti apa. Ikutin terus dan ini dia dalamnya. Oke teman-teman, kita sudah di bagian dalam dan di sini nuansanya nuansa sport banget karena saya mau komentarin di bagian setirnya. Setirnya ini sudah kita buatkan untuk entertainment di bagian dalam. Jadi tombol-tombol ini berfungsi baik untuk kecilin besarin suara, pergantian channel, terus juga untuk mengangkat telepon. Tinggal koneksinya aja ke bagian handphone teman-teman ya. Dan untuk tampak depannya di sini interiornya sudah kita custom, warnanya warna beige. Jadi hitam ketemu beige itu benar-benar adem seperti mobil-mobil Vios ya. Jadi tadinya kan hitam, kita buat rubah ke beige dan saya kombinasiin dengan wood panel karena wood panel ini di RC Vios Limo banyak banget pemesanannya dan memang membuat mobil ini terkesan jadi mobil-mobil premium ya, bukan mobil bekas taksi lagi. Dan untuk ke bagian jok yang saya dudukin ini, joknya ini sudah kita custom, warnanya hitam tapi kombinasi saya kasih sedikit list dan ada merek YouTube yang si pemilik mobil namanya Wak Ojah, teman-teman langsung aja ketik di YouTube dan jangan lupa subscribe ya. Terus kisi-kisi AC juga wood panel juga semua, interior, karpet dasar dan ini ada konsol box ya buat tangan kita buat nyenderan. Jadi kalau kita persneling ini bisa kita senderan begini, enak banget ya. Dan untuk ke bagian atap juga kita sudah custom full. Kombinasinya hitam, merah. Di sini ada lampu baca karena 2014 pasti ada lampu bacanya di bagian tengah. Di depan juga ada ya, gitu. Dan terus apa lagi? Double D ini kita pakai yang 10 in pasti. Dan kita udah pakai hard case-nya juga nih 10 in Android ya, teman-teman. Gede banget, puas. Jadi teman-teman tuh nontonnya atau ngeliat Maps atau ngeliat YouTube udah serasa di bioskop. Dan di depan saya ini pasti teman-teman sudah lihat ada three-way dengan namanya di sini Wak Ojah. Three-way ini
Kita ngedengerin musiknya tuh udah bener-bener seperti ngedengerin orang lagi konser kalau dipasang triway seperti ini. Dia ada tweeternya, ada sedikit speaker kecil di bagian depan, dan lampu ini jadi manis ditambahin lampu ya. Di sini ada lampu, di sini ada lampu, tapi lampu ini nggak bikin kita silau karena kalau posisi kita tutup, lampu ini akan mati ya. Lampu ini akan nyala kalau ketika kita buka pintu aja. Kalau kita nyalain pantengin, ya tentunya kalau di malam hari pasti akan silau ya. Lampu kolong juga sudah kita kasih berwarna biru. Karpet dasar juga sudah, tinggal kita pakaikan karpet karet ya. Jadi biar bersih, biar rapi, enak juga dikendarain. Dan untuk kebagian tombol start stop engine-nya juga sudah kita rubah ya. Dan ini kuncinya sudah keyless, bisa nyalain, matiin di dalam remote ini gitu. Nah, oke, ke bagian dalamnya seperti itu, dan sekarang coba kita ke bagian belakang, kau. Oke. Nah, teman-teman, kita ke bagian belakang nih. Kita tutup coba. Nah, bagian belakang ini dia punya sisi-sisi pintu juga sudah warna beige ya, door trimnya. Jadi dipandangnya enak, adem, nggak terlalu panas, nggak semuanya serba hitam. Ada kombinasi warna yang terang, itu masuk banget. Mobil Pangeran ini juga akan kita langsung segera kirim ke konsumennya di daerah Aceh. Untuk bagian depan di sini, ini buat tempat naro dompet atau apapun itu ya. Sini juga ada buat tempat minum, colokan USB bisa ngecas. Dan mobil-mobil Vios itu sangat lebar ya, di depan ini nggak sempit, jadi enak. Bagian atapnya juga cukup luas. Jadi teman-teman tinggal santai aja, duduk manis, nyaman banget di mobil sedan Vios Limo ini. Nah, sekarang kita pindah lagi ke bagian depan. Nah, teman-teman, itu dia review dari mobil Pangeran 31 ini. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang mencari mobil bisa hubungin RC Vios Limo. Untuk konsepnya banyak konsep, teman-teman gak usah khawatir. Ada yang konsep bukan, yang penting fungsi bukan gengsi, bisa konsep yang elegan, bisa konsep yang sporty, bisa juga konsep yang full upgrade. Jadi teman-teman nggak usah banyak-banyak mengeluarkan uang, sekedar nyaman, kita bikin yang Vios G, mantap banget. Dan sekarang ini kan mau masuk bulan Ramadan, mungkin teman-teman akan berkunjung ke rumah saudara di Lebaran nanti. Saran saya langsung segera pesan di RC Vios Limo. Karena kenapa? Unitnya akan terbatas sekali karena mobilnya banyak banget. Hari ini aja yang sold out itu ada 5 unit. Kita pasti akan garap terus biar pas dengan waktu teman-teman pas saat mau menjelang Lebaran. Dan banyak diskonnya, hubunginnya langsung. Kalau bisa buktikan subscribe ke RC Vios Limo, nanti kasih ke saya, akan saya kasih bonus yang spesial buat teman-teman. Khusus untuk di bulan Ramadan nanti. Oke? Mudah-mudahan teman-teman yang punya hajat, yang pengen punya mobil, lagi kumpulin uang, cepat terkabul. Yang sedang sakit, yang lagi nonton sedang sakit, kita juga lagi enak badan, semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lancar selalu untuk kita semua, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari RC Vios Limo.